Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohan Tenama dari kelas 28D, NIM 1847241047, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Kampus 6 UNM Wetampone. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tema yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini yaitu tema 3, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Adapun subtemanya yaitu subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup melalui pendekatan keterampilan berproses. Pembelajaran 1 dan alokasi waktu 1 kali pertemuan 6 kali 35 menit. Kompetensi dasar yang akan diperoleh pada pagi hari ini yaitu memahami ciri-ciri makhluk hidup. Kompetensi dasar mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Indikator menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup melalui pengamatan ciri-cirinya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, menyebutkan perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup, dan yang terakhir yaitu membandingkan ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Langsung saja kita masuk kepada materi ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3 ya anak-anak. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Nah, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak tahu nggak kenapa batu, air, angin, tanah tidak dikatakan sebagai makhluk hidup? Karena semuanya itu merupakan benda mati. Karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan untuk itu kita akan mengetahui bagaimana ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Ciri-ciri makhluk hidup. Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Yang pertama yaitu bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, yang kelima makan dan minum, dan yang keenam peka terhadap perangsang atau iritabilitas. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi atas 2 macam. Yang pertama bergerak aktif, yang kedua bergerak pasif. Bergerak aktif yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya berjalan ataupun berlari. Kedua, bergerak pasif yaitu pergerakan berpindah tempat, contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Berikut adalah contoh cara bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak merayap di dinding menggunakan kaki. Yang ketiga, ikan berenang di air menggunakan sirip. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Ciri yang kedua yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghidup udara yang mengandung oksigen ataupun O2 dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Pertumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida.
Nah, berikutnya alat pernafasan pada makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insan. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Kecebong bernafas dengan menggunakan insan, sedangkan katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang diminum dan juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan olahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Berikut adalah contoh-contoh pertumbuhan makhluk hidup, yaitu daur hidup ayam dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian anak ayam berkembang menjadi ayam dewasa dan menetas lagi menjadi telur. Yang kedua yaitu pertumbuhan makhluk hidup dari kucing. Yang pertama anak kucing, kemudian menjadi kucing muda, kemudian menjadi kucing dewasa. Lalu pertumbuhan tanaman dimulai dari biji, kemudian ke kecambah, kemudian menjadi tanaman muda dan menjadi tanaman dewasa. Ciri keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup, ada yang namanya melahirkan. Contoh melahirkan yaitu manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain sebagainya. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitasnya. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan ketika tidak makan, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita. Contoh makanan makhluk hidup. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Yang kedua yaitu sapi dan kambing memakan rumput untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Begitupun dengan kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi di dalam tubuhnya. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Contoh rangsangan pada makhluk hidup yaitu biasanya pupil mata manusia. Pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata ketika mendapat atau menerima rangsangan berupa sinar matahari atau cahaya yang terlalu menyilaukan.
Kemudian daun putri malu akan menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Nah, yang ketiga yaitu, tahu nggak, buah pada pohon pacar Cina dan yang akan meletus jika disentuh. Landak dan lipan akan menggulungkan badannya jika menerima rangsangan secara sentuhan. Ya, dari materi tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersyukur dan kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum, serta berolahraga yang teratur, selalu berdoa dan berusaha dan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Pencipta kita dengan ikhlas. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi ciri-ciri IPA, ciri-ciri makhluk hidup mata pelajaran IPA SD kelas 3. Semoga bisa mendapatkan pembelajaran pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.